Selamat pagi, salam sehat dan shalom buat kita semua. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Sukacita, sukacita. Sungguh sukacita. Kenapa adik-adik? Karena hari ini kita penuh sukacita. Kita dapat berkumpul kembali dalam mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah kita. Adik-adik yang terkasih, kakak mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu yang ada di tiap-tiap sektor. Adik-adik sekolah minggu yang ada di sektor Timur B, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Dari sektor Timur A juga luar biasa. Dari komplek gereja sungguh luar biasa. Dari Termin 3 juga luar biasa. Dari Pasar Hitam juga luar biasa. Dan dari sektor Sumber Jaya pasti juga luar biasa. Tuhan selalu beserta kita. Adik-adik yang terkasih, pada ibadah online kita pagi ini adalah bertemakan sopan santun. Bertemakan sopan santun. Untuk itu adik-adik, mari kita siapkan. Kita berpakaian yang rapi, kita duduk yang rapi, dan jangan lupa ya, kita persiapkan Alkitab kita. Mari adik-adik, kita mau berikan salam dan selamat kepada teman-teman kita yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Siapa itu adik-adik? Inilah dia. Yang pertama yaitu teman kita Godriel Depreson Purba. Yang kedua Gisela Anastasia Simatmata. Yang ketiga Filia Pasca Satya Hasipayung. Yang keempat Adrian Cafe Damanik. Yang kelima Rahelita Damanik. Yang keenam David Syahputra Saragi. Dan yang terakhir Jecinda Tabita Garudin. Selamat ulang tahun kepada adik-adik yang 7 orang. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Untuk itu adik-adik, sebelum kita memulainya, izinkan kakak untuk memperkenalkan kakak guru sekolah minggu yang melayani kita pada ibadah kita, yaitu saya sendiri, kakak Evelina Simanjuntak. Yang kedua adalah kakak Dewi Buta-Buta. Yang ketiga adalah abang kita, abang Santa Purba. Yang keempat adalah kakak Purnama Saragi. Dan pemain musik kita adalah Bapak Sintua Jamilson Purba. Dan nantinya akan ada kakak kita yang menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, yaitu kakak Guru Deviana Purba. Dan yang terakhir kakak kita Kak Merah, yaitu abang kita Reski Saragi. Nah adik-adik, mari kita
Kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Karena pada pagi hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami. Tuhan Yesus, kami seluruh guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu bersatu hati untuk memuji dan memuliakan-Mu di dalam ibadah kami. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya berkati mereka Tuhan, berikan umur yang panjang dan kesehatan supaya mereka dapat bersuka cita bersama kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kami mulai itu hanya di dalam nama Bapa saja. Banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan ampunkan supaya kami layak menjadi anak-anak Bapa. Terima dan sempurnakan doa kami Bapa yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita merasakan suatu sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena kita adalah keluarga Tuhan. Maka adik-adik, mari kita nyatakan perasaan kita kepada sahabat kita, kepada saudara kita, kepada orang tua kita, bahwasanya kita adalah keluarga Tuhan yang cinta akan kasih untuk saling mengasihi. Mari adik-adik, kita angkat kembali pujian kita, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Tita palimahon, maningon pasangaponmu dona matorasmu, ase martuaho,
anjaha dokaho mangoluh banitano nabinereho ninai bata hubam, tita paunomhon, ulang ho membunuh, tita papituhon, ulang ho marbakis, tita pawaluhon, ulang ho manako, tita pasiahkon, ulang ho ra manaksion hatana sotongon, marimban so hasoman jolma, tita pasapuluhkon, ulang malo uhur-uhuranmu, rumah ni hasomanmu, lang malo uhur-uhuranmu, urang rumah ni hasomanmu, barang narokon sidalahi, barang narokon sidaboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman. Adik-adik, ayat hafalan untuk kita minggu ini diangkat dari Amsal 15 ayat 1. Ayat hafalannya akan dibawakan oleh teman kamu dari sektor Ternim 3. Sebelum kita mendengarkan ayat hafalan tersebut, pada saat ini Tuhan menginginkan kita semua anak sekolah minggu untuk bersinar. Karena apa? Karena itulah kehendak Yesus. Maka adik-adik, mari kita angkat pujian kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang diangkat dari kitab Efesus 4 ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-32. Adik-adik sudah dipersiapkan kan Alkitabnya? Ya, terima kasih. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima akan
Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian dan hormat kami kembali nyatakan hanya kepadamu. Engkau Allah yang selalu menjagai dan memelihara kehidupan kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami masih boleh terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masih boleh terus memuji Tuhan, sekalipun kami tidak dalam tempat yang sama. Kami percaya ada Tuhan yang selalu mempersatukan kami di dalam kasih Tuhan. Firman-Mu akan kami dengarkan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh mengajari, memampukan kami, agar kami secara khusus untuk adik-adik kami boleh memahami, menjadikan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 sampai dengan 32. Yuk kita baca bersama-sama. Kita buka kitab Efesus, berada di perjanjian baru. Kitab Efesus berada dalam perjanjian baru. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 sampai dengan ke-32. Yuk kita sama-sama baca. Adik-adik ikutin dari rumah, kakak juga akan bacakan ya. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, dan penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kakak mau mengingat kembali khotbah kita dalam beberapa minggu yang lalu, yaitu senang menjadi anak-anak Allah, senang menjadi anak-anak Tuhan. Nah, hari ini yang menjadi tema kita adalah anak sopan disayang Tuhan. Nah, pasti semua adik-adik suka disayang Tuhan, disayang semua orang, ya kan? Nah, anak sopan disayang Tuhan, itulah yang menjadi tema khotbah kita hari ini. Nah, dalam nats kita tadi dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32, kita boleh melihat janganlah ada perkataan kotor. Nah, perkataan kotor itu pasti adik-adik tahu. Perkataan yang tidak enak didengar. Siapapun ditanya tidak ingin mendengar cakap ataupun kata-kata yang kotor. Semua ingin mendengar kata-kata yang baik, ya kan Nak? Karena kata-kata kotor itu bagi orang yang mendengarnya bisa membuat dia kesal, marah. Ya enggak, kalau misalnya teman kamu ngomong kotor sama kamu suka enggak? Tidak. Kita enggak suka mendengarnya, bisa buat kita jengkel atau marah. Bisa juga membuat kita sedih. Kata-kata kotor itu juga ada yang bisa membuat kita menjadi bersedih. Misalnya kata kotor itu kalau mengejek, ya, kamu jelek, kamu itu jorok, kamu itu, dan yang lain-lain yang tidak baik. Itu juga kata-kata kotor yang bisa membuat orang yang mendengarnya menjadi sedih, menjadi tidak bersemangat. Tapi kalau kata-kata yang baik,
Misalnya kata-kata yang baik, ih kamu hebat. Nah, kamu pintar. Ih, kamu cantik, rapi, bersih. Semua orang pengen mendengarnya, siapapun. Mau yang kecil sampai yang sudah besar, sampai sudah orang tua. Semua orang pengen mendengar kata-kata yang baik. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah ada keluar kata-kata yang jorok, kata-kata yang fitnah, kata-kata yang bohong. Kata fitnah itu yang tidak benar, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya nak? Kata-kata yang artinya itu membuat orang lain menjadi sedih. Gak boleh. Misalnya, kamu mencuri pulpenku ya? Padahal tidak, ya kan? Nah, jadi kita diingatkan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkata yang baik, yang bisa membuat orang lain bersemangat mendengarnya, bersukacita, senang. Jadi ketika bertemu dengan kita, kalau kita selalu mengatakan, artinya membicarakan kata-kata yang baik, pasti semua orang pengen berteman dengan kita. Daripada kalau suka ngomong jorok, suka ngomong bohong, atau fitnah. Siapapun tidak suka berteman. Nggak enak ngomong apa sama dia, nggak enak berteman sama dia. Omongannya selalu kotor, kasar. Ya kan? Tapi kalau kita selalu mengomongkan yang baik, kalau misalnya mengingatkan yang salah pun kita ngomongnya lembut, nggak boleh begitu. Misalnya, semua orang pasti mau berteman dengan kita, ya kan? Nah, tema kita hari ini adalah anak sopan disayang Tuhan. Nah, kita mau tahu dulu, sopan itu bagaimana sih, Kak? Ya kan? Kan sering guru mengatakan atau orang tua, jadilah anak yang baik dan sopan ya, Nak. Sopan santun harus dipakai ya, Nak, dimanapun kamu. Sopan, sikap atau perilaku yang ramah. Ramah itu apa, Nak? Suka senyum, menyapa, ya. Jadi sikap atau perilaku yang ramah, hormat, bukan hormat begini, seperti hormat ke bendera, bukan. Hormat itu apa? Kalau misalnya dia paling besar, kita paling kecil, Kak, atau Abang, atau misalnya Bu, Pak. Ngomongnya tidak asal-asalan. Hei kamu, nggak boleh begitu. Ada namanya misalnya, halo Kiki, mau kemana? Nah, jadi sopan sikap perilaku yang ramah, hormat pada orang lain, dimanapun kita, walau dalam kondisi bagaimanapun, ya, itu sopan, Nak, ya. Jadi sopan itu pasti perilakunya yang hormat kepada orang lain, tidak asal ngomong, tidak asal bicara, ya. Ngomongnya pasti lembut, ya, Nak. Jadi ada beberapa kata yang sering kita lupakan, padahal kita sering melakukannya di dalam kehidupan kita. Misalnya, menjadi anak-anak yang sopan, ingat, ada beberapa kata yang harus kita selalu ingat. Contohnya satu, kita mau meminta tolong kepada orang lain, baik kepada adik, kakak, abang, mama, papa, teman, atau siapapun meminta tolong. Misalnya, meminta tolong mengajarin belajar. Mam, aku nggak ngerti ini, ajarilah aku, Ma. Nah, beda. Kalau kita meminta sesuatu supaya orang lain menolong kita, mari kita katakan, tolonglah. Misalnya kalau kita sama mama, Ma, tolong dong, Ma, saya kurang mengerti bagian matematika ini. Pa, tolong dong, Pa, saya nggak nyampe tangannya mau mengambil mainan di atas lemari. Kita sering lupa kan, Nak? Kita asal aja, Ma, mau makan, mana piringku? Itu kita seperti memerintah. Dek, ambilkan dulu itu pulpen kakak. Walaupun lebih kecil, kita harus berlaku sopan. Dek, minta tolong kakak, ambilin dong pulpen kakak. Bang, minta tolong bang, saya nggak bisa membuka tutupnya termos.
ada banyak hal yang kita tidak mampu lakukan sendiri dan harus meminta tolong kepada orang lain. Tetapi kita tidak pernah menggunakan kata-kata tolong. Kita jadi cenderung memerintah. Atau misalnya sekarang ya, tapi memang nggak bisa rame-rame. Misalnya lagi ketemu, mau sering foto ya, selfie. Kita sering fotokan dong. Kamu fotokan aku. Tolong dong fotokan, ambilkan fotonya. Mau dimanapun nak, ketika kita sudah mengatakan tolong, kamu sudah menjadi anak yang sopan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian apa lagi? Ketika kita sudah ditolong nih, udah ditolong ya. Tadi kita harus menggunakan kata tolong ya. Apa yang lagi kita lakukan? Pernah tidak? Atau sesering apa kita mengatakan terima kasih, thank you ma, terima kasih dek. Ketika adik kita tadi sudah melakukan apa yang sudah kita suruh, dek minta tolong ambilkan pulpen kakak. Ini kak, terima kasih dek. Jarang kan? Ayo, siapa yang suka, gemar mengatakan terima kasih kepada teman, yang suka menolong? Misalnya pulpennya terjatuh, temennya ambilin, oh terima kasih. Atau misalnya mama nyiapin sarapan, ini nak sarapannya nasi goreng nih pakai telur, terima kasih mama. Pernah? Ayo, siapa yang suka katakan terima kasih sama mama, papa, adik atau abang, atau siapa saja yang menolong kita. Walaupun tidak menolong, misalnya ya menyiapkan sarapan seperti tadi mama, atau misalnya menyiapkan baju yang mau dipakai mau pergi. Ini baju mana? Ini mau dipakai. Oh terima kasih mama, terima kasih kak. Nah, ini kata yang kedua yang harus sering kita katakan. Nggak ada ruginya kalau kita itu sering mengatakan terima kasih. Orang lain pun akan senang sekali mendengarnya. Nah, coba di posisi kamu adik-adik, ketika kamu menolong orang lain, terus dia nggak mengucapkan apa-apa, gimana? Dibandingkan dengan ketika kamu menolong dia, dia mengatakan terima kasih ya, terima kasih. Kamu pasti senang. Kamu akan bilang, iya sama-sama, thank you, iya you're welcome, iya kan? Nah, itu kata kedua. Ketika kamu rajin mengatakan terima kasih, tolong, kamu sudah menjadi anak yang sopan, yang sangat disayang oleh Tuhan, disayang orang tua, dan disayang oleh banyak teman. Kemudian apa lagi nak? Nah, ini dia kata ketiganya. Terkadang sulit sekali mengatakannya. Apa itu nak? Maaf. Oh, sorry. Nah, ini kita katakan kapan? Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, walaupun itu tidak disengaja. Misalnya, terpijak sepatu teman atau sendalnya. Oh, maaf, sorry, saya tidak sengaja. Atau misalnya nggak sengaja kena lagi main, kena siku wajah kawannya atau kepalanya atau badannya. Oh, sorry, maaf ya. Jangan langsung kamu kok kena? Aku kan nggak sengaja. Nah, nggak boleh begitu nak. Ya. Sering mengatakan kata maaf, baik sama mama, di rumah, di keluarga, menjatuhkan sesuatu barang, terus mama bilang, lo kenapa? Maaf ma. Pernah nggak? Nggak. Ya nggak sengaja ma, tadi tersenggol, tadi begini. Kita sering mengatakan alasan kita melakukan itu. Kita tidak pernah mau mengakui kalau memang kita salah. Nah, kata maaf merupakan kata yang ketiga yang harus sering kita lakukan, kita ucapkan, ya, baik dimanapun, ya, baik di sekolah, baik di rumah, baik ketika bermain. Ada banyak hal, ketika menjatuhkan barang teman, ketika tidak sengaja merusak barang teman, mari sering mengatakan maaf, baik kepada adik yang kecil, maaf ya dek, kakak nggak sengaja, atau terhadap orang tua yang mungkin kita tidak sengaja melakukan sesuatu, maaf ya bu, maaf ya pak. Ya, kata tolong, kemudian terima kasih, maaf, ini harus sering kita budayakan, sering kita katakan.
Ya, nggak ada ruginya ya nak. Oke, kemudian kita lanjut. Apa lagi yang harus kita lakukan menjadi anak-anak yang sopan? Nah, misalnya nih, kita di rumah ada acara, atau misalnya ada acara pertonggolan, acara kumpul keluarga. Nah, sudah duduk nih pada orang tua atau kakak atau abang, kita mau lewat, mau kamar mandi atau mau kemana? Kita melintas aja lewat nerocos. Nah, apa yang harus dilakukan? Permisi, excuse me, ya. Itu juga merupakan ciri-ciri anak yang sopan. Lewat dari depan orang, siapapun dia, jangan asal nyerocos saja. Permisi, sama seperti di dalam kelas ya nak, waktu kamu tatap muka, kalau misalnya kamu mau ke kamar mandi, apakah kamu langsung pergi ke kamar mandi? Tidak, bukan? Kamu pasti tunduk tangan. Ibu, saya permisi mau ke kamar mandi. Nah, jadi kalau misalnya kita di rumah, kita boleh lakukan pakai tangan, permisi. Itu adalah merupakan ciri-ciri anak yang sopan. Nah, adik-adik yang terkasih, ada banyak hal yang bisa kita lakukan menjadi anak-anak yang sopan. Tadi dalam nats kita juga, jadilah menjadi orang yang ramah terhadap semua orang. Ramah, suka senyum, suka menyapa. Kalau misalnya ketemu di jalan, hai mau kemana? Selamat pagi. Ketemu sama ibu gurunya, walaupun tidak bertemu di sekolah, tapi mungkin ketemu di jalan, mau kemana? Selamat pagi bu, mau kemana? Selamat pagi kek, mau kemana? Itu adalah ciri-ciri orang yang ramah. Kemudian apa lagi? Oke, kalau misalnya kita sudah selesai pertemuannya, sampai jumpa, selamat tinggal, sampai jumpa, bye-bye. Nah, itu adalah kata-kata yang sering kita temukan harusnya dan harus kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menjadi anak-anak yang sopan. Tadi ya nak, jangan sungkan meminta tolong. Katakan tolong, ambilkan sepatu saya bu, atau tolong ambilkan pulpen saya di. Kemudian terima kasih. Kemudian apa? Maaf, permisi. Kemudian sopanlah ketika kita bertemu dengan banyak orang, siapapun itu. Nah, itulah kamu menjadi anak-anak yang sopan. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan sangat sayang kepada anak-anak yang sopan. Dan semua orang sangat suka, senang dengan berteman dengan kita yang sopan, ya. Jadi begini, sekalipun kamu pintar, cantik, di sekolah selalu juara, ya, dapat ranking, ketika kita tidak menjadi anak-anak yang sopan, itu tidak ada gunanya. Tuhan tidak suka. Emang Tuhan suka sama kita yang pintar, tapi ketika kita tidak memiliki karakter yang baik, yaitu menjadi anak-anak yang santun dan sopan, lembut, tidak kasar, Tuhan juga tidak suka. Tapi sekalipun mungkin kamu tidak ranking atau mungkin tidak terlalu pintar, tapi kamu menjadi anak-anak yang sopan, lembut, Tuhan lebih suka itu. Ya, Tuhan lebih suka melihat hati kita yang baik, yang selalu mau mengeluarkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang jahat, yang tidak enak didengar sama telinga. Nah, ya nak, jadi itu tema kita hari ini. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah keluar kata-kata yang kotor, fitnah ataupun bohong, tetapi mari tetap mengeluarkan kata-kata yang membangun orang lain, membuat orang lain senang, membuat orang lain sukacita, menjadi anak-anak yang ramah dan sopan. Oke? Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kakak tutup dengan doa, kakak mau nyanyi satu lagu, yaitu tentang kalau misalnya kita membuat hati teman kita terluka, mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Artinya terkadang ada kalanya mungkin kita ceplos, ya, membuat hati orang lain sedih,
tersakiti. Nah, ketika kita sadar, mari mohon ampun di hadapan Tuhan supaya semakin hari, besoknya dan seterusnya nantinya kita menjadi anak-anak yang sopan dan mengeluarkan kata-kata yang baik dan enak didengar. Ya. Kakak akan nyanyi, Tuhanku bila hati kawanku terluka. Adik-adik kalau tahu lagunya, ikutin kakak ya. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Ya, mari menjadi anak-anak yang sopan, karena anak-anak sopan disayang oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan menjadi anak-anak Tuhan yang sopan dan yang selalu mengatakan kata-kata yang baik, yang enak didengar, yang bisa membangun orang lain, bisa membuat orang lain semangat dan bersukacita, bukan mengatakan kata-kata yang membuat orang lain bersedih. Bapa yang baik, berkatilah adik-adik kami ya Tuhan, di dalam pertumbuhan mereka secara jasmani dan juga rohani, dalam pergaulan mereka ya Allah. Berkatilah mereka hari lepas hari. Engkaulah yang boleh terus membentuk karakter mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan lewat setiap tingkah dan perbuatan mereka. Semakin hari menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Firman-Nya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baiklah, kita kumpulkan persembahan kita sambil kita nyatakan pujian kita. Ijo adom boban Tuhan. Amin.
kita berdiri, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Kami kembali mengucapkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, karena sungguh penyertaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Jikalau hari ini kami sudah boleh beribadah bersama melalui ibadah online di KPS Rambung Merah, kami tetap bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang masih boleh terus Engkau pelihara, walaupun mereka masih berada di rumah. Namun kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberikan mereka sukacita yang sesungguhnya ketika mereka boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami selalu berdoa untuk adik-adik kami, pertumbuhan jasmani mereka, pertumbuhan rohani mereka. Engkaulah yang boleh menambah-nambahkan ilmu yang kuat dalam tubuh mereka. Engkau juga yang boleh terus menambahkan hikmat di tengah-tengah mereka, menjadi anak-anak yang sopan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua, bahkan menjadi anak-anak yang menyenangkan di tengah-tengah pergaulan mereka. Kami merindukan pertumbuhan mereka di dalam kasih Tuhan. Itulah yang menjadi harapan dan doa kami ya Allah. Pada masa-masa pandemi ini kami percaya pemeliharaan penyertaan-Mu akan selalu nyata di setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Kami sudah menyatakan pujian dan doa, bahkan kami sudah mendengar firman-Mu. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasonani. O Yesus Hasonani, amin. Pada urunami hasil perawan, semua dalam salah dosa, doa Hasonani, tolong Maria. Amin. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GKPS Rambung Merah untuk 2 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.